Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan meresum dua materi, yaitu dari mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah. Dan juga di sini saya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NIM 2021 07 10 089. Kelas reguler C, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, di sini materi pertama yaitu bertema tentang teori-teori komunikator gaya berkomunikasi. Teori-teori komunikator gaya berkomunikasi berasal dari tradisi psikologi sosial yang memandang karakter atau sifat individu sebagai faktor yang penting dalam menentukan perilaku komunikasinya. Dan juga teori-teori komunikator juga mempelajari bagaimana individu bertindak sebagai komunikator dalam proses komunikasi. Nah, berikutnya ada teori komunikasi. Teori komunikasi dibagi menjadi 4 teori. Teori pertama yaitu teori traits, karakter atau sifat yang mempengaruhi perilaku manusia. Dan yang kedua ada teori of beliefs, attitude and values. Sikap mental melahirkan tindakan, tindakan yang berkali-kali melahirkan kebiasaan, kebiasaan yang mendarah daging melahirkan watak, watak yang dilakukan berulang kali. Nah, berikutnya ada teori kognitif disonasi, yaitu perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan. Yang keempat ada attribution theory, yaitu bagaimana kita membuat keputusan tentang seseorang. Nah, di sini juga ada beberapa traits yang menonjol, yaitu konversional narkisis, yaitu kecenderungan cinta pada diri sendiri, menonjolkan atau membanggakan diri, suka menceritakan diri sendiri, dan juga cenderung mengontrol dan mendominasi arus percakapan. Yang ketiga juga tidak responsif terhadap orang lain dan tidak peka terhadap orang yang diajak berkomunikasi. Nah, berikutnya ada argumentativeness. Yang pertama yaitu kecanduan untuk terlibat dalam topik-topik kontroversial. Dan yang kedua, argumentatif dalam bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif ketika melibatkan agresivitas dan kasar. Berikutnya ada argumentatif dapat meningkatkan kredibilitas, mengarah orang lain melihat dari sudut pandang yang berbeda, meningkatkan pembelajaran dan keterampilan komunikasi. Nah, berikutnya ada social and communicative anxiety, yaitu kecemasan berkomunikasi terkait dengan penghindaran sosial, kecemasan secara sosial, kecemasan berinteraksi, dan sifat pemalu, yaitu demam panggung, merupakan konsep diri yang lemah. Berikutnya ada kecemasan berkomunikasi berdampak ada secara 3 sih, yaitu fisik, perilaku, kognitif. Nah, fisik yaitu jantung berdebar, pipi memerah. Perilaku yaitu penghindaran, proteksi diri. Nah, dan kognitif fokus pada diri sendiri, memiliki pikiran negatif. Nah, materi berikut yaitu bertema tentang komunikasi kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi kelompok adalah naluri manusia untuk selalu hidup bersama dengan orang lain, disebut gregoriousness. Nah, mengapa manusia selalu hidup berkelompok? Yaitu, pertama, manusia tidak mempunyai kemampuan fisik yang cukup untuk hidup sendiri. Yang kedua, tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Yang ketiga, secara sosiologis, sebagaimana kepribadian manusia terbentuk oleh kehidupan berkelompok. Demikian juga status dan peran. Dan berikutnya ada pembentukan kelompok. Yang pertama yaitu kedekatan. Seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan lingkungan.
Dan yang kedua, keseimbangan, yaitu seseorang tertarik kepada yang lain untuk membentuk kelompok karena didasarkan pada kesamaan sikap atau hobi dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Nah, berikutnya ada masalah utama dalam dinamika kelompok, yaitu yang pertama ada kepemimpinan. Yang kedua, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah decision making. Dan ketiga ada komunikasi, dan terakhir ada konflik. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah, saya minta maaf juga. Akhir kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.